Wah, kayaknya India lagi apes nih. Jet tempur Rafale mereka dikabarkan kena batunya setelah melakukan serangan udara ke Pakistan. Momen epic fail ini jadi viral setelah sebuah foto muncul di dunia maya. Nunjukin pesawat Rafale dengan nomor seri Bravo Sierra, kosong. Kosong satu lagi rebahan manis di tengah ladang. Tunggu, Bravo Sierra 001. Yap, itulah nomor seri dari Rafale berkursi tunggal milik Angkatan Udara India. Dari total 36 unit armada yang mereka punya. Bisa dibilang, kali ini si Rafale lagi ambil cuti mendadak di alam terbuka. Jet tempur yang kece badai ini rupanya jadi korban pertama dari 5 korban India yang diklaim Pakistan setelah serangan pada tanggal 7 Mei. Jadi ceritanya India lagi ngamuk nih. Mereka ngeluncurin serangan udara dengan kode nama Super Garang, Operasi Sindoor. Semua ini gegara serangan teror di Pahalgam, Kashmir, tanggal 24 April kemarin, yang menewaskan 26 orang dan bikin suasana antara New Delhi dan Islamabad panas kayak wajan gosong. Media India bilang kalau Rafale sempat lempar-lemparan bom berpemandu Alpha Alpha Sierra Mike Hammer dan rudal jelajah Sierra Charlie Alpha 5 Papa dalam serangan itu. Cuma sayangnya, gak ada info jelas soal gimana ceritanya si Rafale bisa tumbang. Tapi yang pasti, Rafale ini memang andalan India buat bawa senjata-senjata itu. Di sisi lain, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dengan nada sengak langsung bilang kalau serangan itu nggak ada alasan, pengecut, dan melanggar hukum. Ya maklum, serangan Sindoor ini langsung ditolak mentah-mentah sama Pakistan. Sementara itu, Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh, ngeklaim serangan itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Cuma nargetin kamp-kamp dan fasilitas pelatihan teroris saja. Ibaratnya cuma pengen ngasih surprise ke teroris, bukan bikin ribut sama negara tetangga. Nah, muncul pertanyaan 1000 umat. Kenapa sih Rafale India bisa jatuh? Media Pakistan langsung ngegas. Bilang kalau pertahanan udara mereka kombinasi maut antara rudal permukaan ke udara Hotel Quebec 9 buatan Tiongkok, plus jet tempur Juliet Foxtrot 17 dan Juliet 10 yang dilengkapi rudal udara ke udara Papa 515. Bisa jadi kombinasi inilah yang bikin Rafale mendadak jadi pesawat parkir di ladang. Gak cuma itu, Pakistan langsung gembok langit mereka buat penerbangan sipil selama 48 jam. Jadi buat yang tadinya mau terbang, ya harap sabar menanti. Sementara itu di sisi seberang, Angkatan Laut India juga gak mau kalah. Mereka langsung gelar latihan tembak langsung pakai rudal jelajah supersonik Bravo Romeo Alpha Hotel Mike Oscar Sierra dari kapal perang permukaan. Biar nggak kalah eksis, Pakistan juga ngegas ngetes rudal balistik jarak pendek Alpha Bravo Delta Alpha 5 India. Dan satu hal yang bikin heboh nih, Rafale yang ke-op ini kan jet tempur masa depan Indonesia. Wah, bisa-bisa yang di Indonesia nanti pada bertanya-tanya, lah, Rafale ini bakal kuat nggak sih kalau dipakai di medan tempur kita? Jangan khawatir, Indonesia tetap optimis. Lagian, pesawat apapun kalau lagi apes ya tetap aja kena. Kita tunggu aja. Soalnya Indonesia udah resmi pesen 42 unit Rafale, yang kabarnya bakal mulai nongol di tanah air pada 2026 mendatang. Jadi, tenang aja. Rafale kita nanti pasti bakal lebih siap tempur dan gak bakal sembarangan rebahan di tengah ladang. Nah, sambil nunggu Rafale datang ke Indonesia, banyak yang udah mulai berdebat seru nih di warung kopi sampai grup WhatsApp bapak-bapak komplek. Ada yang bilang, waduh jangan-jangan nanti Rafale kita juga rebahan kayak yang di India. Eits, jangan pesimis dulu sobat pertahanan. Faktanya, jatuhnya Rafale India ini gak otomatis bikin semua Rafale jadi gampang tumbang. Banyak faktor yang bisa bikin pesawat jatuh, mulai dari gangguan teknis, cuaca buruk, sampai gangguan pertahanan udara lawan. Ingat, musuhnya India di sini bukan kaleng-kaleng loh. Mereka ngaku pakai pertahanan udara Hotel Quebec 9 buatan Tiongkok, ditambah jet tempur Juliet Foxtrot 17 dan Juliet 10 yang pakai rudal Papa 515. Combo maut ini bikin langit Pakistan kayak benteng anti pesawat. Lagi pula Indonesia udah paham kok kalau beli pesawat tempur itu nggak cuma soal keren-kerenan di atas langit. Makanya, saat memutuskan buat pesan 42 unit Rafale, kita udah mikirin gimana cara rawatnya, latih pilotnya, dan integrasinya ke TNI AU. Jangan sampai baru datang langsung kena mental kayak si Bravo Sierra 001 tadi. Selain itu, Rafale Indonesia nanti juga bakal dilengkapi dengan sistem tempur paling baru. Mulai dari radar canggih, perangkat pengacak sinyal, sampai kemampuan ngedeteksi ancaman dari jarak jauh. Ya, ibaratnya kita beli Rafale versi premium.
lengkap dengan semua fitur keamanan, bukan yang versi light atau trial kayak aplikasi bajakan. Dan buat yang masih khawatir soal keandalannya, tenang aja. Sejauh ini Rafale punya reputasi cukup baik di beberapa negara lain kayak Prancis, Qatar, dan Mesir. Bahkan, Prancis pernah ngetes Rafale buat nabrak badai, dan pesawatnya tetap anteng kayak nggak ada apa-apa. Nah, tinggal kita doain aja biar nanti waktu Rafale Indonesia datang, pesawatnya nggak cuma cakep di udara, tapi juga garang kalau udah diajak ribut. Apalagi dengan kondisi geografis kita yang penuh tantangan, mulai dari hutan, laut, sampai pegunungan, Rafale nanti bakal jadi pesawat multifungsi yang bisa dikerahkan ke berbagai wilayah. Pokoknya jangan keburu ngejudge. Si Rafale India emang lagi apes, tapi bukan berarti Rafale kita nanti bakal punya nasib yang sama. Kalau kata Pak Tentara sih bukan alatnya yang salah, tapi taktik dan pemanfaatannya yang harus terus ditingkatkan. Sambil nunggu Rafale tiba, ada baiknya kita tetap dukung modernisasi alutsista TNI AU. Siapa tahu nanti Rafale Indonesia bisa jadi bintang di latihan gabungan, ngasih performa terbaik, dan bikin negara tetangga melongo. Karena ya, Rafale bukan cuma soal jet tempur canggih, tapi juga simbol modernisasi kekuatan udara kita. Nah, ngomong-ngomong soal modernisasi alutsista, bukan cuma Rafale aja loh yang bakal memperkuat TNI AU. Kita juga lagi nunggu datangnya pesawat tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat. Kalau dua kekuatan udara ini udah lengkap, bisa dibilang langit Indonesia bakal jadi arena yang susah ditembus. Bayangin aja, kombinasi Rafale dengan kemampuan multi-role dan F-35 dengan teknologi silumannya kayak duet maut Batman dan Iron Man. Rafale siap buat dogfight dan serangan presisi jarak jauh, sementara F-35 bisa ngilang dari radar musuh sambil ngirim hadiah berupa rudal pintar dari jauh. Buat yang skeptis sama kemampuan Rafale, jangan lupa kalau jet tempur ini udah teruji di banyak misi tempur. Dari Libya sampai Mali, si elang Prancis ini udah ngebuktiin diri sebagai pesawat serba bisa. Lagi pula, jatuhnya Rafale India kemarin lebih banyak faktor eksternal, bukan murni kesalahan pesawatnya. Jadi, tenang aja, kalau dipakai dengan tepat dan pilotnya terlatih, Rafale bisa jadi mesin tempur yang mematikan. Lagian, modernisasi alutsista kayak gini juga bukan sekadar buat pamer. Kita punya kawasan yang rawan konflik, mulai dari Laut Natuna sampai perbatasan dengan negara tetangga. Keberadaan Rafale dan F-35 nanti bisa jadi penegas kalau langit Indonesia itu punya penjaga yang siaga dan gak sembarangan. Di sisi lain, jangan lupa juga pentingnya perawatan dan kesiapan teknis. Rafale emang canggih, tapi kalau nggak dirawat dengan benar bisa aja jadi barang antik yang dipajang doang. Makanya TNI AU udah siapin skema maintenance dan pelatihan teknisi biar pesawat ini selalu dalam kondisi prima. Selain itu, kita juga bakal dapat transfer teknologi dari Prancis. Jadi nggak cuma beli pesawatnya doang, tapi juga nambah ilmu dan skill buat teknisi lokal. Siapa tahu 10 tahun ke depan, kita bisa produksi jet tempur dengan kemampuan setara Rafale made in Indonesia. Dengan segala persiapan dan potensi yang ada, Rafale bakal jadi langkah maju buat pertahanan udara Indonesia. Apalagi kalau nanti digabungin sama jet tempur generasi kelima dan alutsista modern lainnya. Mungkin bukan cuma negara tetangga yang bakal kagum, tapi juga negara-negara besar lain yang biasanya suka uji nyali di langit Asia Tenggara. Jadi sambil nunggu Rafale mendarat di tanah air, kita tetap optimis dan percaya bahwa modernisasi alutsista ini bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi demi kedaulatan dan keamanan nasional. Karena sejatinya, kekuatan udara yang tangguh adalah tameng terbaik untuk menjaga perdamaian. Siap-siap aja kalau Rafale nanti udah nyaring suaranya di langit Indonesia, pasti ada rasa bangga tersendiri. Dari Sabang sampai Merauke, semua tahu kalau kita nggak main-main soal pertahanan. Dan tentu saja, buat para tetangga, nggak ada lagi tuh cerita ngusilin batas wilayah. Rafale udah siap jadi pengawal langit Nusantara.